Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk ikut berbagi ilmu atau untuk belajar, yaitu melalui video atau melalui tayangan ini, tanpa mengurangi rasa hikmatnya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap semangat dengan keadaan seperti ini, walaupun mungkin hanya melihat tayangan ini dari video. Oke, pertama-tama juga ibu mengucapkan selamat bergabung, selamat juga kepada anak-anakku sekalian yang sudah diterima di sekolah SMP 1 Katapang, yang mungkin kalian sudah banyak berharap atau sudah punya cita-cita ingin melanjutkan nantinya atau ingin memperoleh sesuatu yang kalian sudah dambakan. Pada kesempatan ini ibu akan membawakan materi, yaitu dengan judul Sadar Hukum di Lingkungan Sekolah. Di lingkungan sekolah tentunya sudah tidak aneh atau sudah bukan sesuatu yang menurut kalian sesuatu yang awam atau sudah tahu. Sebelumnya anak-anakku sekalian sudah bersekolah, yaitu di SD. Jadi ketika di SD, anak-anakku sekalian juga sudah tahu bahwa di sekolah itu ada aturan, ada peraturan, ada apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak. Tadi juga kan di awalnya itu ada judulnya mengenai hukum. Kalau kita lihat atau kita simak, hukum itu sendiri berarti harus dilaksanakan. Kalau kita tidak laksanakan atau ada hal yang kita tidak laksanakan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang ditujukan, itu mungkin nanti akan ada sanksi. Oke, mungkin anak-anakku sekalian tidak ingin, atau jangan untuk atau tidak mentaati, karena nanti itu tadi ada kata hukumnya. Jadi sebaiknya apa peraturan atau apa yang sudah ditetapkan di sekolah yang kita tempati, tentunya di SMP 1 Katapang, itu harus anak-anakku sekalian untuk dipatuhi dan dilaksanakan tentunya. Jadi setelah kalian memahami, setelah kalian nanti membaca, dan biasanya peraturan-peraturan itu ada atau tertera, ya biasanya ada nanti di depan sekolah, di depan kelasnya masing-masing, atau mungkin yang apabila tidak ada yang tertulis, apa yang sudah merupakan pembiasaan atau kebiasaan yang ada di sekolah kita, itu akan disampaikan nanti mungkin oleh guru BP-nya atau juga mungkin oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau ada tambahan dari apa yang sudah ditetapkan, itu biasanya ada di kelas masing-masing. Jadi sebaiknya nanti kalian itu melihat dulu, atau juga mungkin udah tahu ya, tadi seperti yang ibu ungkapkan di awal, bahwa yang namanya peraturan di SD yang di sekolah kalian sebelumnya itu tidak beda jauh dengan yang ada sekarang di SMP. Hanya mungkin kebijakan sekolah masing-masing atau ada beberapa hal yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Jadi anak-anakku sekalian harus memperhatikan itu agar supaya berjalan KBM, berjalan apa yang tadi yang kalian inginkan supaya itu tercapai. Sebetulnya di situ aturan tidak mengikat kalian, bagi yang mungkin anak-anaknya yang sudah biasa dengan peraturan atau tidak akan merasa dikekang juga, atau tidak akan merasa dihakimi juga, karena memang itu untuk kebaikan kalian semuanya. Oke. Lalu yang kedua yaitu disiplin dalam belajar. Ya, disiplin dalam belajar ini berhubungan dengan nantinya KBM, yaitu ketika kalian dalam pembelajaran pasti nantinya semua guru itu akan memberikan beberapa penugasan, karena pembelajaran itu nanti kan diukurnya dengan penilaian. Penilaian itu pastinya seorang guru akan memberikan penugasan yang Bapak guru Ibu berikan, itu tolong diperhatikan, karena itu nanti akan berhubungan dengan nilai. Tentunya nilai yang baik, nilai yang kamu harapkan itu harus sesuai dengan juga apa yang kamu berikan. Jadi nilai itu tergantung dari apa yang kalian berikan. Misalnya penugasannya tepat waktu, penugasannya dilakukan dengan baik. Materi-materi yang Bapak Ibu berikan itu pasti sudah diukur
Artinya Ananda atau anak-anakku sekalian pasti sudah layak atau sudah mampu untuk mengerjakan itu, sehingga tugas-tugasnya atau penugasan yang Bapak Ibu berikan itu sudah sesuai ya. Artinya tidak ada alasan untuk anak-anakku sekalian untuk tidak mengerjakan. Artinya kerjakan sebisa kamu, semampu kamu, dan itu udah ukuran untuk kamu lakukan, untuk kamu kerjakan gitu. Jadi untuk mencari bahan-bahannya atau untuk melaksanakan tugasnya itu boleh dilakukan, atau cari sebanyak mungkin, cari dari mana kamu untuk bisa menjawab atau melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang memberikan tugas. Oke, mungkin di sini juga ada anak yang merasa, kok saya tugasnya terlalu banyak, kok saya itu tidak. Tugas yang diberikan itu pasti sudah diprediksi. Tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan itu sudah dipelajari atau sudah memang layak untuk diberikan kepada kalian. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan, tidak ada alasan untuk saya belum bisa, saya tidak punya ini, dan jadi lakukan atau cari berbagai cara ya. Dengan sekarang apalagi mungkin dengan kemajuan seperti IT, Ananda bisa semuanya mencari bahan mungkin atau menyelesaikan tugas-tugas itu dari berbagai sumber ya. Jadi Ibu harapkan dengan mendengar atau menyaksikan seperti ini, Ananda semuanya semakin bersemangat dan semakin ingin tahu dan semakin ingin menimba ilmu untuk sebanyak-banyaknya. Oke, hal yang ketiga yang masih berhubungan dengan sadar hukum di lingkungan sekolah, yaitu ikut upacara. Ya, oke, upacara bendera itu kita, kalau nanti tidak tidak situasi seperti ini ya, tidak ada mungkin, mudah-mudahan kita berdoa semua COVID ini cepat berlalu. Artinya dengan keadaan yang kembali normal, yang seperti dulu lagi, kita biasa mengadakan upacara bendera itu 1 minggu sekali. Mungkin di sini juga anak-anak banyak yang merasa kalau ikut upacara itu seperti hal yang tidak menyenangkan. Mungkin itu buat semua orang, tapi ada juga kalau mengerti itu kenapa harus upacara, kenapa kita harus diadakan 1 minggu sekali, ya itu untuk juga memupuk rasa nasionalisme anak-anakku sekalian. Tentunya di upacara itu juga selain tadi ada rasa nasionalismenya yang tinggi, juga mungkin di situ nanti kesempatan anak-anakku ingin bertemu atau bisa bertemu dengan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Katapang, juga mungkin dengan staf seluruhnya yang ada di SMP 1 Katapang. Anak-anakku bisa melihat di setiap hari Senin itu kita akan bersama-sama, kita akan berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera. Jadi selain rasa nasionalismenya yang tinggi, juga itu juga akan menjadi tempat kita bertemu Bapak Ibu guru, stafnya seluruhnya, dan kalian semuanya, seluruh siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan di sana juga ketika Anda upacara itu mungkin juga memupuk kedisiplinan yang cukup tinggi, karena dalam waktu yang kurang lebih 30 atau 40 menit itu siswa-siswanya akan didisiplinkan untuk mengikuti upacara. Seperti kata Ibu tadi, siswa yang terbiasa dengan disiplin itu tidak akan merasa seperti hukuman atau capek atau merasa kenapa sih saya harus ikut upacara, kenapa sih saya harus berdiri, apa seperti dihukum atau apa. Tidak, itu juga salah satu untuk mendisiplinkan kalian supaya tahu cara disiplin atau menghargai orang lain, karena kan di depan itu nanti ada pembina upacaranya, ada yang menyampaikan amanat ketika upacara itu kan tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, tidak boleh seenaknya saya, semuanya ada aturannya. Kembali lagi di situ ada aturan-aturan, ada hukum-hukumnya tadi. Jadi anak-anakku sekalian itu disuruh untuk selalu disiplin, untuk selalu mentaati apa yang seharusnya kamu kerjakan, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Jadi ketika ada yang berbicara, kita harus mendengarkan, kita harus menyimak apa yang disampaikan ketika
pembina upacara itu menyampaikan amanatnya gitu. Jadi itu ketika ada kegiatan upacara bendera itu banyak sekali memang maknanya buat anak-anakku sekalian, juga mungkin untuk kita semua, sehingga itu wajib dilaksanakan di setiap sekolah, bukan hanya di sekolah kita tapi di setiap sekolah ya. Jadi kata ibu tadi, di sana ada rasa nasionalismenya akan dimunculkan, rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga menjadi seorang yang berwarga negara Indonesia, terus mencintai tanah air Indonesia, yaitu tanah air kita sendiri. Dan juga tadi kita menjadi suatu tempat untuk bersilaturahmi antara siswa dengan guru, antara staf yang ada di sekolah dengan siswa. Jadi berinteraksi, artinya kita berada di komunitas, di situ kita semuanya ada gitu. Oke, jadi itu yang ketiga. Jadi anak-anakku semua nanti wajib, kalau nanti situasi ini sudah memungkinkan, sudah diizinkan untuk datang ke sekolah, sudah diizinkan lagi seperti dulu. Mungkin anak-anakku sekalian sudah banyak atau sudah tahu, sudah berapa tahun itu ada di SD, mungkin sudah diajari atau dilatih untuk ikut upacara, untuk mengikuti upacara bendera seperti setiap hari Senin. Hanya mungkin nanti kalau di sekolah kita ada juga hal-hal yang mungkin menurut anak-anakku sekalian, oh dulu saya nggak bertemu seperti ini, dulu di sana nggak, tapi mungkin tahap-tahapannya sama, tidak beda jauh ya. Jadi ibu harapkan ketika nanti ada upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin atau mungkin juga setiap hari nasional yang ada hubungannya dengan untuk dilaksanakan upacara penaikan bendera, itu anak-anakku sekalian harus melaksanakannya. Oke, jadi itu untuk materi setiap hari Senin ya untuk upacara bendera. Oke, lalu yang berikutnya yaitu mengenai menyeberang ketika berada di jalan raya. Kebetulan sekolah kita ini berada di depan jalan raya, sehingga anak-anakku sekalian tidak boleh seenaknya ketika berada di jalan ya. Artinya, nah anak-anakku semua harus tahu itu di depan kita itu ada zebra cross ya. Zebra cross itu kan fungsinya untuk menyeberang ya. Jadi anak-anakku sekalian ketika ingin menyeberang, kalau memang harus ada kegiatan atau ada sesuatu hal yang harus keluar dari kelas atau keluar dari lingkungan sekolah untuk keluar, apalagi harus menyeberang jalan, itu gunakan zebra cross yang ada di depan sekolah. Jadi jangan karena mungkin pengen sebelah sini nih dekat dengan gerbang misalnya, tapi kebetulan itu gerbang yang ada di sekolah kita itu memang berada langsung di depan zebra cross. Jadi sebaiknya anak-anakku sekalian ketika ingin menyeberang atau keluar dari lingkungan sekolah, itu pun kalau memang penting atau harus, nah terutama kalau pulang. Tapi biasanya itu juga nanti kalau memang kalau anak-anak sudah diperbolehkan ke sekolah seperti biasa, itu ada Pak Satpam yang siap untuk membantu siswa-siswa yang akan untuk menyeberang gitu. Tapi kalaupun suatu saat mana tahu tidak ada siapapun di situ, tolong anak-anak nyeberangnya itu sesuai dengan aturan, jangan seenaknya gitu. Lalu biasa lihat kanan kiri dulu ketika ingin menyeberang, sehingga tidak ya kita meminimal untuk terjadinya kecelakaan atau masalah yang tidak kita inginkan. Jadi jangan terlalu jangan terburu-buru, jangan gurung-gusuh gitu ya. Jadi perhatikan aturannya, sabar lebih baik lama, artinya jangan langsung karena ingin cepet-cepet itu langsung nyebrang aja. Jadi lihat dulu kanan kirinya, lalu lihat juga di mana kalian harus menyeberang, jangan sembarangan. Lalu kalau yang mungkin rumahnya yang dekat dengan lingkungan sekolah, itu jalannya ke pinggir ya, kan biasa ya sebelah kiri, jadi yang sebelah kiri jalannya. Lalu kalau memang harus rumahnya yang menyeberang gitu, lebih baik dari awal, dari ketika kamu keluar gerbang itu kamu sudah menyeberang, karena seperti yang ibu sampaikan tadi, biasanya Bapak Satpam atau mungkin kalau pagi
itu biasanya ada dari pihak kepolisian juga yang membantu untuk kalian menyeberang. Tapi kalau untuk pulang ketika berjalan itu harus di ruas kiri, ataupun kalau memang rumahnya untuk pulang itu harus menyeberang, jadi gunakan yang ada zebra crossnya atau ikuti aturan yang ada di sana, sehingga tadi untuk menghindari dengan apa yang tidak kita inginkan ya. Jadi harus ikuti peraturan-peraturan seperti itu agar kalian tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Harus taat selalu, harus ingat selalu, harus atau harus diingatkan di dalam hati dan pikirannya masing-masing untuk selalu mengutamakan keselamatan. Jadi jangan rusuh, jangan pengen buru-buru yang akhirnya malah menciptakan suatu hal yang tidak diinginkan. Untuk yang berikutnya yaitu tidak membuat resah di lingkungan sekolah. Jadi artinya anak-anakku semuanya ketika berada di sekolah itu jangan sampai membuat masalah. Artinya membuat resah di sini bisa mengganggu orang lain, juga bisa mengganggu mungkin fasilitas yang ada di sekolah, atau juga membuat kesalahan yang bisa membuat suasana menjadi tidak baik tentunya, atau mungkin mengganggu, apalagi sampai mengganggu untuk KBM di sekolah ya. Jadi begini, terkadang anak-anak itu untuk misalnya bercanda atau ingin dengan temannya bermain begitu. Untuk bermain itu tidak dilarang, itu tidak dipermasalahkan, silakan selama itu tidak mengganggu atau meresahkan banyak orang. Mengganggu di sini bisa mengganggu KBM, bisa juga nanti mengganggu kepada yang anak-anak yang lainnya. Ibu kasih contoh, mungkin kalau di kelas yang mengganggu itu yang mengganggu KBM ya. Artinya ketika ada guru di kelas atau ketika KBM sudah dimulai tapi melakukan hal-hal yang tidak ada berhubungan dengan KBM gitu, itu sangat tidak diharapkan, karena itu nanti akan selain mengganggu kepada yang lain yang ada di kelas, juga mungkin itu merupakan hal yang sangat tidak baik, karena nanti guru yang akan masuk ke kelas kalian atau yang mungkin guru yang bersangkutan akan merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan seperti ini itu sangat tidak baik ya dampaknya, baik buat nanti di kelas atau mungkin nanti jatuhnya kepada pada siswanya itu sendiri. Jadi nanti di mata guru itu mungkin kamu akan selalu diingat gitu. Diingatnya itu dalam arti kata negatif, artinya tidak baik. Jadi sebaiknya ketika berada di kelas ikuti KBM yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, lalu jangan membuat masalah baik itu kepada temannya atau kepada yang siapapun, itu tidak diperkenankan, yang membuat nanti orang merasa tidak nyaman. Lalu biasanya ini yang ibu lihat anak laki-laki ketika tidak ada pembelajaran olahraga misalnya, itu seharusnya tidak perlu untuk bermain bola, karena di sekolah kita itu memang banyak lapangan-lapangan yang mungkin anak-anak merasa oh ini lega nih, ini nyaman nih buat dilakukan untuk bermain bola. Itu ketika kamu bermain bola, apalagi ketika bukan jam olahraga kata ibu, lalu tidak ada pembinanya, dan itu sangat mengganggu kelas yang lain, mengganggu anak-anak yang lain gitu. Dan di kita itu juga lapangan-lapangan yang kalian anggap itu bisa bermain bola, itu sebetulnya bukan semuanya untuk bermain bola. Ada lapangan yang memang nanti dikhususkan untuk bermain bola, karena memang di sana tidak ada langsung berhubungan dengan ruangan kelas sehingga tidak mengganggu gitu. Nah itu sering terjadi, malah ibu sendiri ketika di kelas itu sering mengalami hal seperti itu dan sangat tidak nyaman, karena ketika mungkin KBM orang lain lagi serius untuk belajar, untuk berpikir gitu ya, untuk ingin belajar menimba ilmu, lalu terdengar suara-suara yang kurang nyaman. Yang namanya bermain bola itu semuanya ditendang lah dengan mengeluarkan suara-suara yang keras, sehingga dapat mengganggu untuk
aktivitas yang lain, siswa yang lain. Nah itu bisa juga ke situ yang tadi kata ibu, masuk ke dalam tidak membuat atau ya tidak membuat resah di lingkungan sekolah ya. Semuanya itu harus dilakukan dengan hati yang tadi, niat kalian mungkin datang ke sekolah juga adalah belajar, menimba ilmu, sehingga ketika ada aturan tadi, ketika ada yang apa yang dibuat di sekolah itu bukan merupakan seperti hukuman ya. Memang ada kata-kata hukumnya tadi, tapi artinya dengan seperti itu kamu akan terarah, kamu akan mengetahui apa yang sebaiknya kamu lakukan, apa yang tidak baik saya lakukan, apa yang bagaimana nanti ketika ini saya lakukan, dan apa yang akan terjadi apabila ini saya lakukan. Dan menurut ibu, kalian sudah ada di usia yang bukan anak-anak lagi yang tidak paham. Ibu harap anak-anak yang masuk ke SMP 1 Katapang itu adalah anak-anak yang memang sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk menerima ilmu dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, sudah siap untuk segalanya, sehingga apa yang tidak kita harapkan itu tidak akan terjadi ya. Lalu nanti di lingkungan sekolah kita juga banyak tanaman, banyak tumbuhan, walaupun jangan merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan ya. Tapi itu bukan alasan. Jadi kalian harus justru harusnya merawatnya. Kalau bisa menambah mungkin, tapi bukan merusak, menambah. Karena kita itu sekolahnya sudah berwawasan adiwiyata, sehingga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita harus jaga. Dan seperti yang kata ibu sampaikan tadi, sebaiknya ditambah tapi bukan dirusak. Mohon untuk kalian nanti itu diperhatikan. Mungkin ada yang sudah mengenal, atau mungkin dari profil sekolah sudah melihat, udah tahu, oh nanti sekolah yang akan saya tuju itu seperti ini, sekolah yang ada di lingkungan saya itu seperti ini. Jadi tolong itu dijaga, tolong itu dirawat ya. Jadi tidak ada tadi yang kata ibu meresahkan ya. Jadi jangan membuat resah di lingkungan sekolah. Juga tadi kepada teman-temannya, apalagi misalnya nih yang biasa banyak jahilnya anak laki-laki, tapi bukan semua laki-laki juga mungkin, tapi lebih banyak kayak ibu lihat kepada siswa yang laki-laki. Ini biasa kepada anak putri misalnya, kepada anak perempuan itu sangat tidak diharapkan ya. Yang namanya laki-laki justru harusnya melindungi yang wanita atau yang perempuan, bukan bercandain, apalagi sampai bercandainnya itu merasa dia dilecehkan gitu ya. Jangan dilakukan, karena bagaimanapun kalian itu ketika berada di sekolah itu sudah merupakan satu saudara, sudah merupakan keluarga. Piraku keluarga sendiri kita rusak gitu ya, nggak mungkin. Jadi saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati juga. Kalian berada di posisi kelas 7, harus menyayangi temannya, harus hormat ke kakak kelasnya, harus kesopan kepada bapak ibu guru dan staf yang ada di sekolah ya. Itu adalah yang diharapkan, itu adalah yang kita semua inginkan dari siswa-siswa yang akan masuk ke SMP 1 Katapang. Dengan slogan kan SMP 1 Katapang itu keren ya. Keren itu kreatif, edukatif ya, inovatif dan sebagainya, itunya banyak. Jadi terutama akhlaknya, terutama kepribadiannya itu harus keren ya. Jadi sesuai dengan motonya juga udah keren. Jadi anak-anaknya semua harus keren segalanya, baik kedisiplinannya, baik dalam pembelajarannya. Nanti dengan seperti itu mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian dambakan ketika kalian ingin masuk ke SMP 1 Katapang itu bisa kalian wujudkan, dan nantinya menjadi bekal. Pasti setelah dari SMP kamu sekalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke jenjang yang lebih atas lagi, sehingga punya bekal yang memang betul-betul bisa membawa kalian menjadi apa yang kalian inginkan. Oke, mungkin sudah banyak yang ibu atau
bukan banyak ya, artinya ada pemaparan yang sudah ibu sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian simak atau ada yang bisa kalian ambil dari apa yang ibu sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan pada saat ini dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan oleh anak-anakku sekalian ketika nanti kalian sudah berada di lingkungan SMP 1 Katapang. Itu besar harapan dari ibu seperti itu, dan ibu titip pada semua siswa-siswa yang sudah menjadi atau dinyatakan masuk ke dalam SMP 1 Katapang ini bisa menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, nama keluarga, dan juga sekolah ya. Jadi kata ibu juga tadi ya, slogan sekolah kita itu udah bagus, SMP 1 Katapang katanya keren. Oke, jadi kita keren, kita tunjukkan itu, jangan slogannya aja. Jadi ibu harap anak-anakku semuanya bisa bersekolah dengan nyaman, bersekolah dengan baik, sehingga nanti tercapai apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Oke, mungkin untuk kesempatan ini ibu memberikan pemaparan seperti ini ya. Di lain waktu ingin sekali rasanya bertemu langsung dengan anak-anakku sekalian, karena mungkin kalau dari audio seperti ini ya hanya satu arah, tapi kalau mungkin berada dan mungkin udah terbiasa, biasanya itu langsung berhadapan dengan anak-anak sekalian, melihat betapa lucu-lucunya kalian yang pertama masuk ke sekolah, betapa bahagianya kalian ketika berada di sekolah yang kalian harapkan. Dan anak-anakku sekalian, untuk kegiatan kita hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pemateri kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.